Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemerintahan Islam. Nah, di sini saya akan memfokuskan kepada zaman Nabi, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah setelah Nabi yang ada 4, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah, di sini saya tidak menyertakan tentang Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah karena di sini nanti pembahasannya panjang. Saya akan memfokuskan apa saja dan bagaimana sistem pemerintahan di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin tersebut. Juga nanti prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin di masa pemerintahannya. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kali kita akan membahas di masa Rasulullah SAW ya. Nah, ada 3 tahapan yang merupakan dakwah Rasulullah untuk membersihkan tauhid dari unsur-unsur kemusyrikan. Nah, yang pertama secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, nah, yaitu batas keluarga terdekat dan para sahabat melalui pendekatan pribadi. Jadi, mula-mula Nabi itu mengajak Islam kepada siapa saja. Nah, otomatis kepada keluarga sendiri dan saudara dekat atau sahabat dekatnya ya. Seperti mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah Al-Kubra dan Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau. Jadi itulah pertama kali diajak untuk masuk Islam dulu ya. Oke, selanjutnya yang kedua dilakukan secara semi rahasia. Nah, artinya mengajak keluarga yang lebih luas dibanding pada tahap pertama, terutama keluarga yang tergabung dalam rumpun Bani Abdul Muthalib. Karena Nabi sendiri itu adalah keturunan dari Bani Abdul Muthalib, nah, dari kakeknya itu ya. Karena suku Quraisy itu terdiri dari beberapa suku dan terdiri dari beberapa bani, beberapa kakek-kakek lah gitu ya, keturunan-keturunan tertentu. Nah, di sini yang terkenal yaitu salah satu adalah keturunan Bani Abdul Muthalib. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga dilakukan secara terang-terangan dan terbuka di hadapan masyarakat umum. Namun dakwah yang dilakukan Nabi tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Jadi memang Nabi sudah bukan semi lagi ya, sudah mendakwahkan Islam itu, menyebarkan Islam secara terang-terangan di Mekah ya. Kan tapi tantangan dan cobaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabat itu sangat pedih sekali gitu ya, sangat pedih sekali. Bagaimana rasanya jika seseorang itu dikucilkan dari komunitasnya, kemudian juga dari keluarga-keluarganya. Karena keluarga Bani Abdul Muthalib ini kan punya saudara-saudara gitu ya. Abdul Muthalib itu punya saudara-saudara. Nah, ini banyak yang memusuhi Nabi juga. Nah, bagaimana kondisi beliau yang sedemikian rupa sehingga untuk membuat embrio sebuah negara itu ya, sebuah komunitas itu juga susah gitu ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain, diboikot sana sini dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya, nah, beberapa faktor yang melatar belakangi beratnya tantangan dakwah yang dilakukan Nabi SAW. Yang pertama adalah secara politis, karena tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap dengan tunduknya kepada Nabi Muhammad dan menerima ajarannya berarti tunduk pula kepada Bani Abdul Muthalib. Ini untuk kalangan pembesarnya ya, tokoh-tokohnya kaum Quraisy ini, dia memandang seperti ini secara politis.
gitu. Jadi dikiranya kalau ikut Nabi itu berarti tunduk semua gitu loh. Nah, ini pandangan mereka ya. Kemudian yang kedua, secara sosial, karena menganggap bahwa ajaran Muhammad sangat bertentangan dengan realitas orang Arab, Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Jadi mereka itu ingin mempertahankan pengaruhnya gitu ya. Tokoh-tokoh kafir Quraisy itu nggak mau terkesaing dengan orang-orang yang sudah terlahir derajat rendah, sosial rendah gitu ya. Jadi nggak mau, apalagi disamakan, nggak mau gitu loh. Karena mereka dari awal, saya sudah anak tokoh, saya juga jadi tokoh gitu kan. Kalau jadi tokoh kan dipandang, kemudian dihormati, kemudian kalau apa-apa itu, kalau ada kejadian apa-apa itu dia bisa dapat keuntungan dari situ, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu nggak diterima. Nah, kemudian secara religius yang ketiga, apa yang dibawa Nabi Muhammad khususnya tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di hari akhir, di samping bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini, juga telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi mereka akibat perilaku mereka yang tidak kenal dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di kaum kafir Quraisy ini memang mereka itu istilahnya, kemanusiaannya itu sangat rendah sekali gitu ya, bahkan hilang gitu loh ya, seperti mengubur bayi perempuannya karena nggak bisa dianggap tidak bisa berperang gitu. Tapi ingat ya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini dia nggak ngubur putrinya ya, itu cerita dari mana saya nggak tahu. Jadi memang kebiasaan mereka begitu juga. Misalkan seseorang ini pengen punya nama gitu ya, pengen punya kedudukan di masyarakatnya, itu mempersilahkan istrinya untuk dihamili oleh tokoh yang dia inginkan gitu. Jadi begitu caranya mereka itu ya, karena mereka jauh dari peradaban gitu kan, otomatis ya yang berlaku ya apa yang ada di pikiran mereka gitu, dan siapa yang paling dominan itulah yang berlaku, karena kan mereka jauh dari peradaban di Jazirah Arab gitu ya. Nah, apalagi masalah kebangkitan di hari akhir, nggak bakal percaya gitu kan. Nah, oke, selanjutnya. 4. Secara ideologis, taklid kepada nenek moyang sudah berakar pada bangsa Arab. Taklid itu ya pokoknya ngikut mbah-mbahnya lah gitu ya. Sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti ajaran agama Islam. Nah, nggak mau mereka bertuhan satu, terus Tuhannya itu nggak kelihatan gitu kan, karena Allah nggak bisa dilihat gitu kan. Nah, mereka nggak mau, mereka hanya percaya kepada nenek moyangnya. Oke. Selanjutnya, secara ekonomi mereka merasa dirugikan karena dalam ajaran Islam dikenal istilah halal dan haram yang selama ini mereka tidak mengenalnya, seperti kebiasaan riba atau rentenir dan merengkuh keuntungan dari orang yang tidak berdaya. Jadi memang sistem keuangan mereka itu dapat uang pokoknya ada sasak semua gitu kan. Yang nggak berdaya ini, yang kelas rendah ini, manusia kelas rendah ini menurut mereka ya jadi sasaran, itu intinya. Dan mereka seperti itu sudah nyaman gitu loh, makanya ketika Islam datang ya nggak mau mereka dirubah. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya sekitar tahun 10-11 kenabian, 12 orang laki-laki datang dari Madinah untuk memeluk Islam. Mereka mengucapkan ikrar di Aqobah, namanya Baiat Aqobah 1. Baiat Aqobah yang pertama. Aqobah itu tempatnya, tempat atau daerah gitulah ya. Jadi namanya baiat itu ikrar untuk tunduk dan patuh gitu ya, sumpah untuk tunduk dan patuh gitu pada Nabi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tahun 12 kenabian datang 73 orang dari Madinah di musim haji dan menerima Islam. Nah, di situ Nabi membaiatnya, namanya Baiat Aqobah yang kedua, gitu ya. Jadi sudah ada beberapa. Atas nama penduduk Madinah, mereka meminta Nabi agar berkenan pindah ke sana. Nah, dalam waktu 2 bulan,
hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Nah, jadi ke sana itu nggak rombongan gitu ya, bareng-bareng, berangkat bareng, enggak. Mereka sedikit-sedikit berangkat ke sana, berangkat ke Madinah. Nah, hijrah, ya, pindah ke sana. Bayangkan itu, kalau sekarang Mekah Madinah itu ditempuh pakai bis yang rata-rata kecepatannya seratusan kilometer per jam, itu 6 jam, gitu ya, bahkan 6 jam lebih gitu ya. Nah, ini ditempuh dengan berjalan kaki, dan kondisi alam itu zaman dahulu gimana itu ya susahnya ya. Nah, kemudian hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal di Mekah bersama Nabi, menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan Nabi Muhammad pada periode Mekah ini adalah sebagai Rasul yang mengajak dan berdakwah kepada masyarakat untuk memeluk agama Islam, gitu ya. Jadi yang disisakan siapa? Ali dan Abu Bakar. Ali yang mengganti beliau tidur ketika dikepung oleh kaum musyrikin, ya, kaum kafir Quraisy ini ngepung rumahnya Nabi, yang disuruh tidur di atas tempat tidurnya adalah Sayyidina Ali. Kemudian yang menemani beliau untuk mengadakan perjalanan sembunyi di Gua Sur dan lain sebagainya itu sampai ke Madinah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Nah, sekarang kepemimpinan Nabi di Madinah. Ini ceritanya Nabi sudah pindah ke Madinah. Oke ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala atau pemimpin agama, tapi juga sebagai kepala negara. Nah, di Madinah lah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka, gitu ya. Di bawah pimpinan Nabi Muhammad, penduduk Madinah ada 3 golongan, yaitu kaum muslimin, ya, muhajirin dan ansor. Muhajirin itu yang dari Mekah pindah ke Madinah. Ansor itu orang Islam yang tadi di Baiat Aqobah 1 dan 2, atau umat Islam yang berasal dari Madinah. Namanya Ansor, yaitu penolong. Nah, gitu ya, yang menolong kaum muhajirin. Kaum musyrikin, ada juga kaum musyrikin yaitu suku Aus dan Khazraj. Dan kaum Yahudi terdiri dari 4 kelompok. Nah, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Yahudi Khaybar. Bani itu maksudnya keturunan Qainuqa gitu ya. Bani Nadir ya keturunan Nadir, anak cucu Nadir. Bani Quraidah ya anak cucu keturunan Quraidah gitu ya. Jadi jangan bingung dengan istilah Bani, suku. Kalau suku itu kan ya sebenarnya hampir sama gitu. Cuman dia tidak pakai Bani, tidak pakai nama kakek-kakeknya dulu, enggak gitu ya. Nah, bisa pakai nama tempat atau nama daerah atau nama istilah apa gitu ya kalau suku. Nah, dan suku juga biasanya itu sudah dibilang campuran, ya mungkin ya ada juga campurannya gitu. Atau mungkin cuma asal dari satu pasangan bisa juga. Nah, oke. Selanjutnya jadi Madinah adalah masyarakat majmuk. Nah, tapi ketika ke sana itu kan nggak ada negara kan ketika itu. Jadi masyarakat di Madinah itu adalah masyarakat majmuk. Setelah sekitar 2 tahun berhijrah, Rasulullah memaklumkan satu piagam yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada di Madinah. Nah, yang dikenal dengan piagam atau Wathiqah Madinah atau piagam Madinah. Inilah yang dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi maksudnya begini, umat Islam itu kan datang ke sana gitu ya, walaupun di sana juga sudah ada gitu. Tapi kan seakan-akan eksodus ke tempat yang baru gitu. Nah, ketika ke tempat yang baru, otomatis di situ sudah ada penghuninya. Gitu kan? Kalau ada penghuninya, ya berarti kita harus gimana ya? Harus baik-baik dong di situ. Nah, makanya Nabi sebagai kepala pemuka agama gitu kan. Nah, Nabi berinisiatif gitu loh. Wah, kita ini berdampingan hidupnya dengan selain Muslim. Nah, maka dari itu, ayo kita buat kesepakatan untuk bersama-sama tidak saling serang, menjaga perdamaian gitu ya. Nah, bahu-membahu, tidak usah mikirkan masalah kamu kok Islam, aku bukan gitu kan. Nah, tidak mikir itu, tapi gimana bisa damai.
saling tolong menolong. Maka dibikinlah apa? Piagam Madinah. Oke, selanjutnya. 1. Peletakan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kota Madinah. Nah, pembangunan masjid. Nah, apa saja yang diletakkan oleh Nabi dia sebagai kehidupan bermasyarakat di kota Madinah? 1. Pembangunan masjid. Nabi datang ke sana langsung gitu ya. Langsung nyari tanah untuk mendirikan masjid. Sebagai sarana ibadah 1. Ya. Kemudian tempat bermusyawarah. Jadi musyawarahin masalah kaum muslimin apa di situ. Nah, tempatnya masjid dan sebagai pusat pemerintahan. Nah, misalkan ngutus siapa, ketemu siapa, terus gimana ngatur kehidupan sosial bermasyarakat di sini gitu ya. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam antara Muhajir dan Ansor. Jadi diletakkan dulu sama Nabi itu, ditata. Yang ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam disebut piagam Madinah. Tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem yang dibangun Nabi. Nah, tadi dasar-dasarnya sudah diletakkan. Nah, kemudian sistemnya dibangun oleh Nabi. Yang pertama sistem ekonomi. Nah, di situ di Nabi itu membangun sistem ekonomi. Misalkan jangan menimbun, gitu kan di situ. Jangan menimbun, nanti merugikan yang lain. Jangan jangan memotong beli barang itu di tengah perjalanan yang barangnya dari pelosok gitu ya, karena takutnya ditipu nanti gitu, dan lain sebagainya tentang sistem ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua sistem keuangan dan pajak. Nah, berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara. Bisa saja nih dari sistem keuangan dan pajak ini dari zakat, kemudian dari ghanimah atau fe, yaitu harta yang didapat dari perang gitu kan. Nah, untuk apa? Ya, kebutuhan belanja negara di situ. Jadi sudah dibangun oleh Nabi seperti itu. Oke, selanjutnya. C. Konsep ketatanegaraan yang dibangun Nabi ada 3. Yang dipegang Nabi sekaligus gitu ya. Jadi statusnya Nabi itu siapa? Ini 3 statusnya. Yang pertama, sultah tasyri'iyah. Sultah tasyri'iyah itu adalah fungsi legislatif, yaitu membuat perundang-undangan. Maksudnya Nabi lah yang membuat undang-undang itu. Kalau dulu kan pakai wahyu dan sabda beliau gitu kan. Nah, memang dibuat beliau lah yang langsung. Jadi ini aturannya gimana? Tanya Nabi, nah, gitu ya. Ini aturannya gimana kalau gini? Tanya Nabi, nah, gitu. Nah, itu fungsi beliau sebagai legislatif. Kemudian yang kedua, sultah tanfidiyah, yaitu eksekutif, sebagai kepala negara. Beliau yang ngatur itu. Nah, perang sana siapa komandannya, gitu kan? Nah, siapa yang diamanai? Terus kamu boleh perang atau enggak? Terus tentang sistem sarana prasarana yang ada di kota Madinah misalkan, nah, itu Nabi yang ngatur. Jadi fungsi beliau sebagai kepala negara. Yang ketiga, sultah qadhaiyah, yaitu yudikatif, sebagai hakim atau pengadil serta adanya lembaga hizbah. Jadi Nabi itu fungsinya juga sebagai hakim yang menghukumi. Oh ini nggak boleh, potong tangan. Kalau zaman Nabi kan gitu. Oh ini kamu kok begini, harus ganti, nah gitu. Kamu kok begini, rajam, gitu kan, berzina dirajam, gitu. Jadi Nabi yang mengatur itu semua. Jadi fungsinya beliau itu ada 3 ini. Nah, sekarang kan ya beda-beda kan ini kan, nggak mungkin karena kita bukan Nabi gitu ya. Kalau Nabi bisa menghandle ya ini semuanya. Nah, dalam hubungan internasional, kebijakan politik yang ditempuh Nabi adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Nah, beliau juga mengangkat duta-duta sahabat dan menerima duta-duta negara lain dan melayaninya dengan baik. Jadi, Nabi itu misalkan ngutus siapa untuk belajar tulis-menulis, ngutus siapa untuk belajar bahasa, ngutus siapa, nah gitu, untuk
berdakwah gitu ya. Bahkan utusan-utusan beliau juga banyak yang dibunuh gitu loh. Nah, beliau juga mengangkat duta-duta sahabat tadi, menerima duta-duta dari suku-suku yang lain. Nah, dari pendeta-pendeta Yahudi. Nah, itu beliau juga ngirim surat-surat ke raja-raja di sekitar Arab, ya, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasyah gitu ya, Raja Ethiopia dulu. Nah, hadiah-hadiah dari mereka, utusan dari mereka juga diterima dengan baik. Oke, selanjutnya adalah, kita masuk kepada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin itu ada artinya adalah khalifah yang diberi petunjuk, gitu ya. Khalifah atau pemimpin negara setelah Nabi yang diberi petunjuk. Oke, yang pertama masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari beliau 2 tahun saja ya, dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Yang pertama, kebijakan pengurusan terhadap agama dengan memerangi perbuatan makar seperti yang murtad, tidak mau melakukan zakat, mengaku nabi, dan lainnya. Juga ancaman Kaisar Romawi Heraklius yang menguasai Syria dan Palestina, dan Kisra, kerajaan Persia yang menguasai Iran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat dengan cara musyawarah, gitu ya. Nah, walaupun setengah maksa gitu itu musyawarahnya, karena semua takut sama Umar milihnya Sayyidina Abu Bakar gitu kan, mau nggak mau mereka juga, tapi kalau Sayyidina Abu Bakar ya mereka terima karena yang paling banyak jasanya, dan orang mukmin selain Nabi yang paling tinggi derajatnya itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gitu ya. Nah, nama aslinya Abdullah bin Quhafah atau Abi Quhafah. Nah, ini tentang yang pertama tentang Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya kebijakan kenegaraan. Apa saja kebijakannya? Nah, pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun di daerah. Maka dibentuklah provinsi-provinsi, dan untuk setiap provinsi ditunjuk seorang amir atau seorang kepala provinsi, gubernur gitu ya. Jadi setelah Islam itu menyebar kemana-mana, ada yang dengan perang, ada juga yang dengan damai. Nah, daerah-daerah itu akhirnya dibentuk blok-blok gitulah intinya ya, yang dipimpin oleh seorang amir yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya pertahanan dan keamanan dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Jadi untuk menjaga orang-orang ini tetap berislam dengan baik kayak tadi ya, beliau menumpas orang-orang yang dalam tanda kutip itu memberontak gitu ya, dalam tanda kutip tidak mau ngikut Nabi lagi. Nah, gitu. Aku Nabi kayak tadi kan, nggak mau bayar zakat, perangi. Oke, selanjutnya yudikatif. Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang dapat memecah belah kaum muslimin. Jadi memang beliau memilih hakim agungnya, itulah intinya ya, kepala Mahkamah Agung itu orang yang benar-benar alim dan tegas gitu, tidak bisa dibohongi. Itu ada dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini untuk memutuskan segala sesuatu, beliau yang memutuskan, langsung dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar. Selanjutnya, sosial ekonomi. Nah, sebuah lembaga mirip Baitul Mal, di dalamnya dikelola. Jadi beliau membuat lembaga yang mirip Baitul Mal. Di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Ghanimah ini rampasan perang ya. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Jadi memang
untuk kas negara gitu ya, untuk kas negara. Jadi negara itu punya kas yang itu untuk menggaji supaya para pegawai-pegawai yang ada. Nah, itu sudah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Nah, sekitar tahun 632 sampai 34 Masehi, yang Masehi ya. Berarti kalau sekarang hijrahnya 1400-an, berarti ya sudah 1400 tahun yang lalu. Nah, sudah ada. Oke, selanjutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau memerintah dari tahun 13 sampai 24 Hijriyah gitu ya. Nah, yang menarik di sini bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini dipilih langsung oleh Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Jadi nggak ada pemilu, nggak ada musyawarah, nggak ada apalagi kampanye, nggak ada. Ini Sayyidina Abu Bakar ketika beliau sudah sakit-sakitan, kemudian merasa sudah mau meninggal, beliau sebelumnya sudah meminta saran kepada para sahabat senior bahwasanya siapa yang bisa dan berhak menggantikan saya. Nah, semuanya menyarankan Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau langsung menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah gitu ya. Nah, pasrah bongkoan lah intinya gitu ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sudah, kamu jadi khalifah sana, gantikan saya. Nah, gitu ya. Oke, apa saja prestasinya gitu ya. Yang pertama, Futuhat al-Islamiyah, perluasan wilayah Islam. Berturut-turut Islam berhasil menduduki Suriah, Irak, Mesir, Palestina, dan Persia. Persia itu Iran lah sekarang ya. Nah, Iran, Afghanistan, ini belum sampai lah Afghanistan. Nah, jadi di masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu Islam itu menyebar sampai sedemikian pesat gitu ya. Nah, tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sudah sampai ke Persia juga, sampai ke Mesir juga. Nah, kedua, Madinah sebagai negara adikuasa semenjak penaklukan Romawi dan Persia, gitu ya. Pemerintahan Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan luas, meliputi semenanjung Arabia, ya, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Nah, jadi seakan-akan dulu kita adalah Amerikanya sekarang gitu ya, atau Rusianya sekarang, adikuasa. Nah, nggak ada yang berani gitu ya. Oke, selanjutnya lembaga eksekutif dikembangkan dengan menambah departemen, yaitu Dewan Kharaj, maksudnya Departemen Pajak, Dewan Al-Adas, Departemen Kepolisian, Nazar Al-Nafiat, Departemen Umum, Dewan Al-Jun, Departemen Militer, dan Baitul Mal, yaitu lembaga pembendaharaan negara. Jadi sama Sayyidina Umar, apa yang diwariskan dari Sayyidina Abu Bakar itu ditata lagi, dikembangkan lagi gitu ya. Jadi tidak bikin baru-baru, enggak. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan lah ya. Nggak mungkin tidak disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Oke, selanjutnya beberapa pedoman dalam hukum beracara. Jadi beliau juga memberikan beberapa pedoman. Sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya ambil beberapa saja gitu ya. Seperti memahami kasus persoalan. Jadi sebelum memutus dalam beracara harus memahami betul kasusnya itu. Seorang hakim harus memahami betul, baru memutuskannya. Kemudian selanjutnya seperti kewajiban pembuktian. Jadi bukti itu benar-benar harus dibuktikan. Bagaimana caranya, kategorinya gimana, pembuktiannya gimana, itu harus benar-benar jelas. Gitu ya. Walaupun mungkin kan tidak se-efektif sekarang mungkin ya, karena banyak alat bantu atau istilahnya faktor yang membantu dari luar gitu ya, seperti rekaman, kemudian CCTV video, kalau sekarang kan banyak. Nah, kemudian seperti larangan bersidang ketika sedang emosional. Jadi hakim itu nggak boleh memimpin sidang ketika lagi marah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Karena apa? Ya, nanti dia akan kebawa emosi, harus tenang ya. Dan lain-lainnya. Banyak sekali lah yang sudah dikembangkan oleh Sayyidina
Umar bin Khattab. Selanjutnya, masa Utsman bin Affan. Nah, setelah Sayyidina Umar meninggal, baru kaum muslimin itu bermusyawarah lagi dan mengangkat Utsman bin Affan, gitu ya. Beliau adalah menantu Nabi, gitu ya. Beliau adalah menantunya Nabi dan bisa dikatakan orang yang termasuk salah satu sahabat yang paling dermawan, gitu ya. Paling dermawan kepada siapapun, gitu ya. Khususnya kepada kaum muslimin. Beliau ini paling dermawan. Makanya hartanya itu masih ada sampai sekarang. Beliau adalah orang yang mempunyai rekening bank tertua di dunia. Nah, itu rekeningnya atas nama Utsman bin Affan, menantu Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu mertuanya Nabi, Sayyidina Umar juga mertuanya Nabi. Kalau yang Sayyidina Utsman adalah menantunya Nabi. Tidak hanya satu yang dinikahkan, tapi dua putri Nabi dinikahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, apa saja prestasinya? Yang pertama, meneruskan program-program kerja di masa Umar bin Khattab, khususnya menambah divisi Angkatan Laut. Nah, jadi beliau tetap menjalankan warisan dari Umar bin Khattab. Nah, kemudian diperkuat, kemudian administrasinya juga diperbagus lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya pembukuan Mushaf Al-Quran atau Mushaf Utsmani ditulis menjadi 7 salinan dan mengirimkannya ke Syam, Kufah, Basrah, Yaman, dan Madinah. Dan beliau menyuruh untuk membakar salinan mushaf yang tidak sama dengan salinan tersebut untuk menghindari perselisihan. Jadi namanya ini adalah proyek besar gitu ya di zaman itu. Pembukuan Mushaf Al-Quran, bayangkan itu. Gimana caranya ini kan gitu kan. Nah, karena kalau nggak digitukan nanti umat ini berpecah belah. Ini Quran yang benar ini Quran yang versi ini yang benar, versi ini yang benar. Nah, maka beliau membuat pembukuan Mushaf Al-Quran. Oke. Selanjutnya, pembangunan yang dilakukan pada masanya meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru. Jadi istilahnya ya karena sudah tertata rapi gitu ya, terus termasuk negara kuat. Nah, kesejahteraan kepada rakyatnya itu diperhatikan gitu ya. Bangun jembatan, jalan, masjid, wisma tamu dan lain sebagainya. Sarana prasarana juga ditambah. D. Nah, yang keempat, sarana dan prasarana di kota Madinah bagi pengunjungnya dan berbagai sarana umum seperti pengairan dan lainnya di daerah-daerah. Jadi karena Madinah adalah pusat pemerintahan, maka dibangunlah sarana prasarana yang memadai gitu ya. Demikian juga sarana-sarana umum di daerah-daerah. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau memimpin atau menjadi khalifah tahun 36 sampai 41 Hijriah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini juga menantunya Nabi plus sepupunya Nabi gitu ya. Karena ayahnya Nabi itu kakaknya ayahnya Ali bin Abi Thalib atau kakaknya Abi Thalib ini. Nah, beliau inilah yang menjadi babu Madinatul Ilmi. Ya, beliau adalah pintu kotanya ilmu. Yang pertama, apa saja prestasinya? 1. Menarik kembali semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya lalu mengembalikannya ke negara. Jadi Sayyidina Utsman ini adalah tipe pemimpin yang dibilang nepotisme juga bisa gitu ya. Tapi ya zaman dulu ya enggak lah gitu ya. Karena beliau percaya kepada keluarganya untuk memegang sebuah jabatan, untuk mengatur sebuah pemerintahan itu. Beliau nggak memandang cakap enggak, tapi beliau memandang ini keluarga saya percaya sama dia. Nah gitu. Nah, makanya ada tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman ini ditarik lagi oleh Sayyidina Ali. Kemudian yang selanjutnya kedua, mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Di antaranya Ibnu Amir, penguasa Basrah, diganti oleh Utsman bin Hanif. Di Mesir juga diganti. Dan di Syam ini gubernurnya ketika Sayyidina Utsman itu adalah Muawiyah, karena keluarga ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu juga diganti.
Itu adalah kebijakannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya, penumpasan para pemberontak seperti yang dilakukan oleh Tolhah dan Zubair tahun 36. Ya, ini sahabat, memang ada ketidaksepakatan dalam sesuatu hal gitu ya. Ada yang memberontak. Gitu. Walaupun mereka pemberontak, tapi tetap sahabat. Tidak bisa disalahkan. Maksudnya tidak bisa kita menghakimi mereka bahwasanya kemudian salah, kemudian apalagi bukan Islam lagi atau gimana, tidak bisa, karena mereka sama-sama para sahabat Nabi. Kemudian selanjutnya memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk menghindari hasutan dari Muawiyah, dan setelah itu Madinah tidak pernah lagi dijadikan pusat ibu kota. Jadi Muawiyah ini yang keluarganya Utsman bin Affan itu masih menuntut menuntut keadilan kepada Ali bin Abi Thalib atas kematian Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan kan dibunuh ya. Dan Ali bin Abi Thalib itu untuk mencari pembunuhnya itu, karena kondisi umat Islam ketika itu chaos gitu lah intinya, tidak bersatu. Nah, maka Muawiyah akhirnya memberontak gitu kan, dengan menghasut dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya melakukan usaha penumpasan pemberontakan oleh Muawiyah yang akhirnya terjadi perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Jadi ini masih sahabat pembesar sahabat gitu. Mereka sudah berperang merebutkan kekuasaan. Nah, dalam hal ini memang Sayyidina Ali kalah gitu. Tapi kan setelah ini Muawiyah memproklamirkan diri menjadi khalifah, dan setelah itu tidak ada lagi yang namanya demokrasi, intinya gitu ya. Nah, dengan musyawarah karena setelah itu ya kerajaan, daulah itu kan kerajaan yang menggantikan ya keluarganya atau anaknya gitu. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, sistem pengangkatan setiap khalifah yang berbeda gitu ya. Tadi ada yang musyawarah, ada yang langsung ditunjuk gitu kan, ada yang masih belum terima gitu kan, macam-macam ya. Yang kedua, pemerintahan Khulafaur Rasyidin tidak mempunyai konstitusi yang dibuat secara khusus sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Jadi memang nggak ada undang-undang dasarnya, ya Al-Quran gitu. Nah, gitu aja. Yang pasti nggak ada. Ya mesti Quran hadis sih ya. Tapi maksudnya itu yang undang-undang dibuat pakemnya itu nggak ada sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Pakai pemilu kayak atau musyawarah atau ditunjuk langsung ya nggak ada. Yang ketiga, pemerintahan Khulafaur Rasyidin juga tidak mempunyai ketentuan mengenai masa jabatan bagi setiap khalifah. Jadi kalau khalifah meninggal, digantinya kalau meninggal gitu. Nggak meninggal ya nggak tetap itu. Hampir sama seperti raja, tapi kan kalau raja diturunkan kepada putra-putranya atau ke kerabatnya sendiri. Lain ini kan enggak. Yang keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Madinah, Khulafaur Rasyidin telah melaksanakan prinsip musyawarah, prinsip persamaan bagi semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Jadi sudah mereka itu berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini. Nah, tidak otoriter, kemudian menerima nasihat, kemudian bagaimana harus adil, karena mereka memang orang-orang pilihan gitu loh. Walaupun kok ada perang, kok ada ini itu tidak mencederai derajat mereka, gitu ya. Yang kelima, dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara Madinah adalah Al-Quran hadis, hasil ijtihad penguasa dan hasil keputusan Majelis Syura. Jadi ya tergantung mereka ini, nggak ada pakem awal seperti kita Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, Pancasila gitu, nggak ada. Nah, jadi mereka memang bikin pakai hasil ijtihad penguasa dan hasil keputusan Majelis Syuranya gimana. Nah, itu yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang atau kemungkinan tidak sesuai, silakan tambah di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.